Lu tahu nggak sih, cara paling gampang menghancurkan usaha orang itu bukan sabotase, bukan sihir, bukan pula santet, tapi bikin harga semurah mungkin. Kalau bisa gratis. Nah, itu baru niat. Dan sayangnya, cara ini tuh udah kejadian. Bukan di film, tapi di dunia nyata. Di genggaman kita sendiri. Lewat aplikasi-aplikasi belanja online yang selalu muncul di iklan dengan janji murah meriah sampai gratis ongkir. Sekarang coba pikirin. Dulu kalau mau beli baju, orang rame-rame ke pasar, ngobrol sama pedagang, nawar ketawa-ketawa, dan pulang bawa plastik kresek isi belanjaan. Tapi sekarang, scroll-scroll TikTok, nemu kaos 15.000, tinggal klik bayar, besok udah nyampe depan pintu. Simple banget, tapi efeknya nggak sesimpel itu bro. Platform kayak Shopee, TikTok Shop, dan sejenisnya punya algoritma yang doyan banget nyodorin barang-barang super murah. Bikin kita mikir, ngapain beli di toko deket rumah kalau bisa dapat yang sama, bahkan lebih murah dari toko yang entah ada di mana. Nah, disitulah masalahnya mulai. Kita nggak sadar, kita lagi ngebunuh usaha-usaha kecil di sekitar kita. Perlahan, tapi pasti. Bayangin pedagang kecil yang udah bertahun-tahun jualan di pasar, sekarang dagangannya cuma ditengok sama langit-langit, sepi, nggak ada yang lewat, nggak ada yang beli. Sementara penjual online bisa ngirim 100 orderan per hari cuma modal kuota dan promo. Nggak heran kalau banyak UMKM lokal yang akhirnya gulung tikar. Bukan karena produknya jelek, tapi karena nggak bisa ngelawan harga yang diturunkan paksa oleh sistem. Lucunya, kita tuh sering lebih bangga bilang, ini beli dari Korea loh, daripada bilang, ini buatan tetangga gua. Padahal si tetangga itu yang tiap pagi lu sapa, yang jualan dari subuh, dan yang penghasilannya dipakai buat nyekolahin anak. Tapi ya gengsi kan nggak bisa ditawar. Jadi ya udah pilih barang murah aja. Meski efeknya kita ikut nyumbang ke pemakaman ekonomi lokal. Jadi sebelum lo check out lagi barang diskon 90% yang lo nggak butuh-butuh amat, coba deh pikirin, siapa yang sebenarnya lo dukung? Usaha kecil yang berjuang sendirian? Atau sistem besar yang pelan-pelan ngambil semua ruang gerak ekonomi lokal? Jawabannya ada di keranjang belanja lo sendiri. Dulu itu belanja tuh bukan cuma soal dapat barang, tapi juga soal ketemu orang. Pagi-pagi nyokap udah siap-siap ke pasar, ketemu ibu-ibu lain, tukang sayur, tukang ayam, sambil ngebahas harga cabai dan gosip terbaru di kompleks. Aktivitas belanja itu bagian dari kehidupan sosial. Uangnya muter dari warga ke warga, dari kita, balik lagi ke kita juga. Sekarang, tinggal buka HP, scroll-scroll, lihat barang lucu, klik bayar, selesai. Nggak ketemu siapa-siapa, nggak ngobrol sama penjual, nggak tahu siapa yang bikin, siapa yang jual, bahkan siapa yang kirim. Belanja udah berubah jadi kegiatan individu. Di kasur, sambil ngemil ciki, sendiri, sunyi, tapi puas. Masalahnya, perubahan ini tuh nggak datang sendirian, dia bawa efek domino. Kita jadi makin jauh dari produk-produk lokal, makin nggak tahu siapa pengrajin di kampung sebelah, makin nggak peduli sama toko kecil yang dulu jadi langganan tiap minggu. Semua diganti sama toko digital yang fotonya kinclong tapi realitanya belum tentu sesuai harapan. UMKM lokal jadi korban utama. Mereka yang nggak punya tim digital marketing, nggak ngerti algoritma, dan nggak kuat perang diskon, pelan-pelan tersingkir. Produk mereka bagus? Iya, tapi kalah pamor karena nggak muncul di feed, nggak masuk FYP, nggak bisa ikut perang harga. Sementara brand luar masuk lewat iklan-iklan yang tampil tiap lo buka aplikasi. Ironisnya, teknologi yang harusnya jadi alat bantu malah jadi alat dominasi. Bukan salah teknologinya, tapi caranya digunakan. Nggak ada kontrol, nggak ada regulasi yang ngatur fairnya kompetisi. Jadinya kayak pasar liar digital. Yang kuat promosi, dia yang menang. Yang lemah, ya digilas. Padahal kalau dipikir-pikir, beli dari UMKM lokal itu bukan soal harga doang, tapi soal dampak. Duitnya balik ke lingkungan kita. Bantu tetangga, bantu temen, tapi kita kadang lupa. Atau pura-pura lupa karena ya scroll-scroll itu jauh lebih gampang daripada jalan ke warung. Kita tuh sekarang bisa beli sandal sambil rebahan, tapi nggak sadar kita juga ikut merebahkan ekonomi lokal. Bukan karena kita jahat, tapi karena kita terlalu nyaman. Dan kenyamanan yang nggak dipikir panjang itu kadang berbahaya, bahkan buat lingkungan kita sendiri. Oke, kita udah ngomongin gimana aplikasi-aplikasi belanja bisa jadi pisau bermata dua. Tapi jangan salah, solusinya bukan uninstall semua e-commerce dan balik ke barter ayam sama sayur. Bukan itu. Yang kita butuhin sekarang adalah belanja yang lebih bijak. Beli barang murah, boleh. Tapi kalau ada pilihan dari pelaku usaha lokal,
kenapa enggak? Sekali-kali bantu tetangga, bukan cuma top seller di luar negeri. Kita sebagai konsumen tuh punya kuasa. Uang yang kita keluarin itu kayak suara. Mau lo kasih ke korporasi asing yang udah kaya 7 turunan, atau lo pilih kasih ke pelaku usaha kecil yang masih ngutang ke koperasi demi beli bahan baku. Kalau tiap belanja kita mikir dampaknya, itu udah jadi bentuk dukungan nyata buat ekonomi lokal. Tapi ini bukan cuma soal konsumen, UMKM juga perlu upgrade. Bukan anti online, tapi harus ikut main juga di dunia digital. Bikin toko online, belajar foto produk yang cakep, pelajari cara promosiin yang nyentuh. Sekarang bukan zamannya nunggu pembeli lewat depan toko, sekarang pembeli scroll, bukan jalan. Jadi kita yang harus muncul di layar mereka. Pemerintah juga nggak bisa duduk manis doang. Harus ada kebijakan yang bikin kompetisi jadi sehat. Bikin aturan yang ngebatasin monopoli, kasih pelatihan digital ke UMKM, dan pastiin platform besar nggak nginjek pelaku usaha kecil demi traffic. Kalau nggak ada regulasi, pasar ini bakal makin miring, dan yang kecil makin tenggelam. Selain itu, kita perlu gerakan sosial yang nyambung ke akar rumput. Bikin tren baru, hashtag beli lokal itu keren. Ajak influencer, ajak konten kreator, ajak siapapun yang punya pengaruh untuk mulai ngangkat produk-produk lokal. Karena kalau tren bisa ngebikin kita beli barang nggak penting, tren juga bisa ngebikin kita sadar dan peduli. Kita juga bisa mulai dari hal kecil. Beli kopi di warung tetangga, bukan di franchise. Pesan makanan dari warteg, bukan dari resto viral. Bayar lebih dikit demi bantu usaha orang yang lu kenal langsung. Karena kadang niat baik lu buat nolong bisa lebih berdampak daripada semua diskon 90% yang lu kejar tiap flash sale. Ingat ya, kalau lo bisa dukung idol Korea dari jauh, masa dukung tukang cilok depan rumah aja nggak bisa. Kita nggak anti teknologi, kita cuma mau adil. Dan kadang keadilan itu dimulai dari keranjang belanja lo sendiri.